Pemirsa Sindo, sudah kita ulang informasi kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya Kamis dini hari tenggelam di Selat Bali. Pencarian langsung dilakukan namun terkendala cuaca buruk. Kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan Selat Bali pada Kamis dini hari tadi. Setelah bertolak dari Pelabuhan Landing Craft Tank LCM Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Tengah. Data penumpang sementara sebanyak 53 penumpang dengan 12 ABK berada di dalam kapal naas tersebut. Belum diketahui secara pasti penyebab tenggelamnya kapal naas tersebut. Pencarian kapal dan korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Namun terkendala cuaca buruk di perairan Selat Bali. Puluhan keluarga korban dan warga langsung berdatangan di area pelabuhan. Mereka berharap anggota keluarganya yang menjadi korban kapal tenggelam dapat segera ditemukan. KMP Pratama Jaya memang sudah terjadi laka ya, terutama tenggelam. Di mana posisinya? Untuk titik lokasi kejadiannya kurang lebih di sekitaran titik tengah antara Pelabuhan Ketapang menuju ke Gilimanuk. Sementara itu pemirsa, akibat cuaca buruk juga perahu ditumpangi belasan mahasiswa Universitas Gadjah Mada terbalik di Pulau Waher, Maluku Utara. Tragis, dua mahasiswa UGM yang mengikuti program KKN tersebut meninggal dunia. Dari video amatir, perahu berangkat dari desa Debut diterjang ombak di perairan Debut dekat Pulau Waher, Maluku Tenggara. Perahu ditumpangi belasan mahasiswa UGM dan 5 warga lokal terbalik. Evakuasi terkendala karena kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi. Warga meminta bantuan tim rescue Pos Sartual untuk membantu evakuasi para korban. 10 korban mahasiswa UGM selamat. Sementara itu, korban Septian Eka Rahmadi, mahasiswa Fakultas Teknik UGM, meninggal dunia. Sementara itu, Bagus Adi Prayogo, mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM, sempat dilaporkan hilang, juga ditemukan meninggal dunia. Kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit KRL Sadui Tubun akan dipulangkan ke kampung halaman mereka di Bojonegoro dan Sumbawa, NTB. Belasan mahasiswa UGM semula berangkat ke Pulau Waher untuk menjalankan misi pengabdian masyarakat dalam program KKN. Dari Maluku Tenggara, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Terkait dengan kasus meninggalnya 2 mahasiswa UGM dalam menjalankan misi pengabdian masyarakat di Pulau Waher, Maluku Tenggara, pihak UGM memberikan tanggapan. Direktur Pengabdian kepada Masyarakat UGM, Rustamaji, mengaku masih berkoordinasi dengan pihak Maluku Tenggara untuk pemulangan kedua jenazah mahasiswa. Yang meninggal, kami sedang berproses untuk melakukan pemulasaran jenazah bersama dengan Pemda setempat dan juga bersama dengan Kakak serta mitra-mitra yang ada di sana, termasuk beberapa ormas yang menyelamatkan anak kami. Mohon doanya semuanya karena situasi tidak ada di kami semua. Sebuah pohon kapuk tua dengan diameter 100 cm Rabu sore tumbang usai diterpa hujan deras disertai angin kencang. Akibat tumbangnya pohon, ruas Jalan Tebet Timur Dalam ditutup sementara selama proses evakuasi. Petugas gabungan berjibaku memotong dahan pohon kapuk yang tumbang di ruas Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan. Tumbangnya pohon dengan diameter 100 cm ini akibat hujan disertai angin yang melanda kawasan tersebut. Selain menutup akses jalan dari Tebet menuju ruas MT Haryono, dahan pohon juga menimpa sebuah kios, motor, dan kabel tiang listrik.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara akses jalan utama dialihkan ke jalur alternatif. Longsor di SDN 3 Pandeglang. Bangku tadi terasa buru-buru kan jadi langsung kadawak Sejumlah warga berusaha mengevakuasi 2 unit sepeda motor dan 3 gerobak pedagang yang terkena reruntuhan tembok penahan tanah dan pagar sekolah SD Negeri Pandeglang 3 yang ambruk akibat guyuran hujan deras. Ambruknya pagar sekolah akibat sudah lapuknya besi serta tembok penyangga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. BPBD Pandeglang pun menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada karena saat ini Kabupaten Pandeglang kerap terjadi hujan tinggi pada sore hingga malam hari. Sebuah rumah 2 lantai di kawasan pemukiman padat penduduk di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hangus terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar sebuah rumah berlantai 2 yang berada di pemukiman padat penduduk di Gang Hidayah, Jalan Hang Lekir 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari. Sejumlah warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kebakaran panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Api baru bisa dipadamkan setelah 23 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasusnya ditangani Polsek Bayoran Lama. Saya juga tidak tahu, tapi saya lari posisi api sudah di atas. Api kelihatan awal itu di atas atau di atas, di atas lantai 2 gitu. Mati ya, jatuh di lantai 2. Itu kata pemilik apa Pak penyebabnya Pak? Wah, saya belum tanya nih, soalnya pemiliknya juga lagi di depan. Ratusan warga di Serang, Banten meluapkan amarah saat menolak pengusiran tempat tinggal mereka. Kericuhan tak terelakkan, tangis histeris emosi warga pecah minta pembatalan relokasi. Itu pakai duit Pak, kita sekolah pakai duit, bukan kita harus dibakar. Kita kerja pakai uang. Warga yang tinggal di daerah sempadan Sungai Cibanten meluapkan emosi kepada aparat yang menggusur rumah mereka. Warga menuding Pemkot Serang tidak memperhatikan nasib masyarakat kecil yang sudah bertahun-tahun tinggal di daerah sempadan Sungai Cibanten. Aksi ini menyebabkan arus lalu lintas macet saat sejumlah warga memblokade jalan dan membentang spanduk dan membakar ban bekas menentang relokasi. Sejumlah wanita turut menangis histeris saat memprotes penggusuran. Untuk rakyat, bukan apa Bapak. Kan untuk menggusur rakyat. Warga mengaku belum mendapatkan kejelasan soal hunian pengganti dan keberatan dengan waktu penggusuran yang tidak tepat saat ekonomi dalam keadaan sulit. Di sini udah lama, saya cuma punya nyuci. Saya nggak punya rumah, saya dikasih sama orang tua Pak. Saya punya anak berapa Bu? Saya punya anak 4, yang satu kembar masih kecil Pak, mau masuk sekolah SD, yang kedua SMP. Saya biaya dari mana? Sedangkan rumah digusur dari mana Pak? Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Serang, Iwan Sunardi, menjelaskan pembongkaran bangunan ilegal di sempadan Sungai Cibanten merupakan program menormalisasi sungai untuk mencegah banjir. Penggusuran kali ini, bangunan yang kosong dan tempat usaha yang bukan tempat tinggal. Kemudian yang kedua, kami dari pemerintah Kota Serang dalam melakukan pembongkaran, kami sebetulnya sudah memanusiakan masyarakat yang akan dibongkar dengan menempatkan di rusunawa yang sudah kami kaji dari pemerintah Kota Serang akan memberikan bebas biaya sewa. Sejumlah petugas kepolisian dan Satpol PP diterjunkan untuk menjaga situasi setelah mediasi. Blokade jalan akhirnya dibuka kembali. Namun warga bersikeras akan terus melakukan penolakan sampai pemerintah memberikan kepastian. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat puluhan anak tidak masuk jalur domisili, ratusan warga Pamulang menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Akses masuk menuju sekolah diblokade orang tua calon siswa dengan cara dicor.
Ratusan warga Pamulang ini menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Mereka protes karena puluhan anak-anak sekitar tidak masuk jalur domisili dalam proses seleksi penerimaan murid baru di sekolah tersebut. Ayo suarakan sekali lagi, Bapak. Bahkan dalam aksinya, seluruh akses masuk menuju sekolah pun diblokir para orang tua dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Data dari pengurus lingkungan menyebut 60 anak yang mendaftar melalui jalur domisili, 34 diantaranya tidak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru di SMA Negeri 3. Salah seorang ketua RW menyayangkan anak-anak sekitar yang rumahnya tidak jauh dari sekolah, namun justru tidak masuk dalam jalur domisili. Mengharapkan anak-anak kami tetap bisa sekolah di sini, Pak. Bukan 100 meter lagi, 7 meter belakang sekolahan, khususnya RW 12, Pak, gitu. Dan bahkan yang namanya Pak Ridwan ini, Pak RT Ridwan RW 10 itu jaraknya paling 50 meter, Pak. Nggak diterima. Dan itu dia daftarnya jalur apa? Jalur domisili. Pihak sekolah menegaskan proses seleksi penerimaan murid baru dilakukan secara online dan menjadi keputusan pemerintah Provinsi Banten, bukan keputusan sekolah. Jalur domisili itu pemeringkatannya ditentukan oleh nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Itu pemeringkatan pertama. Jadi bukan jarak mereka ke sekolah, tetapi karena domisili itu bukan hanya warga sekitar, tetapi juga warga di Kecamatan Pamulang. Pihak sekolah beserta warga sepakat untuk mengadukan soal puluhan anak tidak masuk melalui jalur domisili ini ke Gubernur Banten. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.